Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi di channel yang sama. Perkenalkan, nama saya Ella Nurmawati. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dan berbagi sedikit materi tentang zakat. Zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Muslim yang memenuhi syarat zakat adalah bentuk ibadah yang menumbuhkan kepedulian dan membantu meringankan beban sesama. Oleh karena itu, pada video pembelajaran saya pada pertemuan hari ini, saya beri judul berbagi rezeki dan saling menolong sesama melalui zakat. Sebelum masuk pada materi video pembelajaran kali ini, maka saya akan menyebutkan dulu CP dan TP ya. CP yaitu capaian pembelajaran pada elemen fikih yang saya ambil menjadi materi video pembelajaran hari ini, yakni peserta didik memahami puasa sunnah, zakat, infak, sedekah, hadiah, makanan, dan minuman yang halal dan haram. Lalu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu zakat, termasuk jenis-jenis zakat seperti zakat fitrah dan zakat mal. Kedua, peserta didik memahami kewajiban zakat dan tujuannya untuk membantu yang membutuhkan serta membersihkan harta. Nah, setelah anak-anak mengetahui CP dan TP dari elemen fikih materi zakat yang akan saya jelaskan, maka di sini bisa diambil intinya ya. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik itu bisa mengetahui bahwasannya zakat ada beberapa jenis. Ini zakat fitrah dan zakat. Oke, mari kita masuk pada materi. Yang pertama, dasar hukum diwajibkannya melaksanakan zakat. Yang pertama dari ayat Al-Quran, itu surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 43. Saya akan membacakan satu dasar hukum Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu kemudian dasar hukum kedua dari kewajiban mengeluarkan zakat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin, sahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu Ramadan. Muttafaqun alaih. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya yakni syarat wajibnya zakat. Tidak semua muslim wajib membayar zakat karena ada beberapa ketentuan syarat wajibnya mengeluarkan zakat. Bagi orang yang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, yakni Islam. Seseorang harus beragama Islam. Zakat hanya diwajibkan kepada manusia atau orang-orang yang beragama Islam. Yang bukan Islam atau non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Syarat selanjutnya yakni merdeka. Seseorang harus dalam keadaan merdeka, tidak dalam perbudakan. Zakat tidak diwajibkan untuk budak. Jadi maksudnya merdeka di sini adalah bukan seorang budak atau bukan orang yang sedang di di bawah tekanan ya. Maksudnya tekanan menjadi budak. Jadi seseorang merdeka itu wajib untuk mengeluarkan zakat.
Kemudian syarat yang ketiga yakni mencapai nisab atau memiliki nisab. Nisab yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Baik zakat fitrah maupun zakat mal itu ada ukurannya. Selanjutnya yakni jenis-jenis zakat. Zakat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta kekayaan seperti emas, perak, uang, dan hasil usaha. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga zakat perniagaan. Zakat yang diwajibkan atas keuntungan dari hasil perdagangan dan usaha. Jadi ada 3 jenis zakat. Yang pertama zakat mal. Zakat mal itu waktunya tidak ditentukan. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, maka boleh untuk mengeluarkan zakatnya. Terkadang pun zakat perniagaan itu juga masuk pada zakat mal. Dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini ditentukan waktunya. Jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Di luar bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat fitrah. Dan selanjutnya tujuan dan manfaat zakat. Zakat memiliki banyak tujuan dan manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Zakat membersihkan harta dan hati serta membawa keberkahan. Ya ini salah satu manfaatnya yang pertama mensucikan harta. Zakat membersihkan harta dari sifat kikir dan menumbuhkan rasa syukur. Kemudian yang kedua, membantu mustahik. Zakat membantu memenuhi kebutuhan hidup kaum miskin, fakir, dan yang membutuhkan. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Zakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Jadi memang harta itu harus disucikan. Salah satunya adalah dengan zakat. Jiwa pun juga sama harus disucikan. Salah satunya dengan zakat. Mensucikan harta dengan zakat mal, mensucikan jiwa dengan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya masuk pada perhitungan zakat. Perhitungan zakat tergantung pada jenis harta dan nisabnya. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Di sini pada PowerPoint saya disebutkan ada jenis harta yakni emas, perak, uang, dan hasil pertanian. Dari beberapa jenis harta ini, nisabnya berbeda-beda, akan tapi presentasi zakatnya dari emas, perak, dan uang sama, yaitu dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan untuk hasil pertanian, pada PowerPoint saya di situ dijelaskan hanya 10%. Sebetulnya masih ada pembagiannya lagi. Jika diairi dengan air, maka presentasi zakatnya adalah 10%. Kalau bukan diairi dengan air hujan, melainkan diairi dengan mesin ya atau diesel, itu presentasi zakatnya adalah 5%. Sedangkan jika musimnya tidak menentu, diairi dari air hujan juga dari mesin, maka presentasi mengeluarkan zakatnya adalah 7,5%. Selanjutnya, penerima zakat atau mustahik. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan. Kedua, miskin, orang yang kekurangan harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, amil, orang yang mengelola dan mendistribusikan zakat. Keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan. Kelima, riba, orang yang terlilit hutang dan membutuhkan bantuan untuk melunasi hutangnya. Kemudian yang keenam, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pejuang, dai dan ulama. Ketujuh, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Terakhir yang kedelapan yaitu ghorim,
Orang yang terlilit hutang karena bencana alam atau musibah.